Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil CBL kami dengan judul buku Skema dan Mekanisme Pelatihan. Saya Windy Sirahayu akan menjelaskan pada bab 1 mengenai pengertian pelatihan. Pelatihan adalah sebuah proses pembelajaran yang lebih menekankan praktek daripada teori yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok untuk meningkatkan kemampuan dalam keterampilan yang dimiliki oleh peserta pelatihan. Adapun pengertian lainnya yaitu pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian para peserta pelatihan. Adapun tujuan dari pelatihan yaitu agar peserta pelatihan dapat menguasai pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dilatihkan dalam program pelatihan sehingga dapat diaplikasikan dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang lama. Ada dua jenis pelatihan. Yang pertama, pelatihan wacana baru. Pelatihan wacana adalah suatu pelatihan wacana baru yang harus disosialisasikan kepada peserta pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan pada peserta pelatihan. Yang kedua, pelatihan keterampilan. Pelatihan ini mengenai pengenalan ataupun pendalaman pada keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing peserta pelatihan. Ciri-ciri pelatihan. Yang pertama, menginginkan adanya perubahan atau peningkatan keterampilan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, materi yang disajikan mengacu pada satu aspek kompetensi. Yang ketiga, hanya dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang keempat, mengembangkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan. Bab 2, identifikasi kebutuhan pelatihan. Secara umum, identifikasi kebutuhan pelatihan didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan data dalam rangka mengidentifikasi faktor apa saja yang ditingkatkan agar tujuan pelatihan dapat tercapai. Adapun metode dalam identifikasi kebutuhan pelatihan, yang pertama survei, yang kedua observasi umum, yang ketiga wawancara, yang keempat focus group discussion atau melakukan pertemuan. Elemen penting pada identifikasi kebutuhan pelatihan. Yang pertama, tingkatan ketepatan yang diperlukan. Yang kedua, waktu yang diperlukan. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya alam. Dan yang keempat, faktor biaya. Analisis kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan merupakan alat untuk menganalisis gap yang ada tersebut dan melakukan analisa apakah gap tersebut dapat dikurangi atau dihilangkan melalui suatu pelatihan. Adapun tujuan dari analisis kebutuhan pelatihan. Yang pertama, pelatihan merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki suatu masalah atau untuk meningkatkan suatu keterampilan. Yang kedua, memastikan bahwa sasaran tepat. Yang ketiga, memastikan bahwa pengetahuan sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang keempat, mengidentifikasi bahwa jenis pelatihan sesuai dengan tema. Dan yang kelima, mengidentifikasi untung ruginya melakukan pelatihan. Ada 3 jenis analisa yang dijadikan sebagai alat untuk kebutuhan pelatihan. Yang pertama, task analisis. Yang pertama, task analisis berfokus pada kebutuhan tugas suatu posisi. Tugas dianalisis untuk mengetahui jenis keterampilan apa yang dibutuhkan pada posisi tersebut. Yang kedua, person analisis. Person analisis berfokus pada level kompetensi yang dipegang oleh posisi tersebut. Person analisis ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan yang dibutuhkan. Yang ketiga, organizational analisis. Organizational analisis ini didasarkan pada kebutuhan strategis kelompok seperti apakah misi dan visi kelompok. Saya
saya Pintenanti Simahara akan menjelaskan mengenai bab 3. Bab ini menguraikan dua hal mengenai skema pelatihan. Yang pertama adalah alur pelatihan dan yang kedua adalah desain pelatihan. Pada alur pelatihan terjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-pelatihan, yang kedua pelaksanaan pelatihan, dan yang ketiga adalah pasca pelatihan. Pada tahap pra-pelatihan terjadi identifikasi dan analisis kebutuhan, merumuskan sasaran atau tujuan pelatihan, dan mempersiapkan kurikulum dan materi. Pada tahap pelaksanaan pelatihan terjadi pemilihan dan penentuan metode, memilih dan menentukan teknik pelatihan yang digunakan. Selanjutnya pada tahap pasca pelatihan. Pada tahap ini ialah adanya evaluasi pelatihan yang memiliki fungsi sebagai kendali dan hasil program sehingga akan dapat menjamin untuk program pelatihan yang sistematis, efektif, dan efisien. Berbagai macam evaluasi pelatihan yaitu yang pertama memberikan masukan untuk perencanaan program pelatihan, memberikan masukan untuk kelanjutan, perluasan, dan penghentian program pelatihan. Selanjutnya memberikan masukan untuk memodifikasi program pelatihan. Selanjutnya memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan hambatan program pelatihan. Selanjutnya mengenai desain pelatihan. Desain pelatihan dapat diartikan sebagai proses perencanaan yang sistematik yang dilakukan sebelum kegiatan pengembangan atau pelaksanaan sebuah pelatihan. Konsep desain pelatihan dikemukakan dalam bentuk model. Beberapa model pelatihan tersebut terdiri dari yang pertama model Dick and Carey. Model ini termasuk ke dalam model yang berorientasi kepada prosedural. Berikut adalah model desain pelatihan yang dikembangkan oleh Dick and Carey. Yang pertama, identifikasi tujuan pelatihan. Yang kedua, analisis instruksional. Selanjutnya, menganalisis peserta pelatihan dan konteks. Selanjutnya, merumuskan tujuan pelatihan khusus. Selanjutnya, mengembangkan alat dan instrumen pelatihan. Selanjutnya, mengembangkan strategi pelatihan. Selanjutnya, menggunakan bahan ajar. Selanjutnya, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Selanjutnya, merevisi terhadap program pelatihan. Selanjutnya, merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Selanjutnya adalah model Smith and Regan. Model ini memiliki kecenderungan terhadap implementasi teori pelatihan kognitif. Hampir sama langkah dan prosedur dalam model ini difokuskan dalam rancangan tentang strategi pelatihan. Berikut beberapa langkah dan prosedur pokok model Smith and Regan. Yang pertama adalah analisis lingkungan pelatihan, selanjutnya analisis karakteristik peserta pelatihan, selanjutnya analisis tugas pembelajaran, selanjutnya menulis butiran teks, selanjutnya menentukan strategi pelatihan, selanjutnya memproduksi program pelatihan, selanjutnya melaksanakan evaluasi formatif, dan yang terakhir merevisi program pelatihan. Sekian penjelasan saya mengenai bab 3. Pembahasan mengenai bab 4 akan disampaikan oleh Saudari Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian bab 4 mengenai mekanisme pelatihan. Mekanisme pelatihan merupakan pendekatan, metode, teknik, serta kelengkapan yang digunakan pada saat kegiatan pelatihan. Tidak ada metode atau teknik yang lebih baik atau lebih bagus, melainkan semua itu tergantung kepada kondisi kebutuhannya. Kemudian pendekatan merupakan pola pikir atau sudut pandang terhadap sesuatu. Nah, di sini pendekatan penelitian merupakan tolak ukur dalam proses pelatihan. Pada umumnya mewadahi dengan menginspirasi dan menguatkan metode penelitian dalam cangkupan teoritis. Pada pendekatan ini ada beberapa yang dibahas, yaitu seperti kontekstual, yaitu mengaitkan materi yang disampaikan dengan situasi
pada gambaran serta membangun atau membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya. Di dalam pendekatan ini terjadi pembelajaran yang penting seperti mengaitkan, menerapkan, mengaitkan, dan mentransfer ilmu pengetahuan serta bekerja sama. Dan di dalam pendekatan ini ada beberapa pembelajaran yang dapat disimpulkan seperti belajar berbasis masalah, belajar berbasis kerja, belajar berbasis inquiry, dan berbasis oten. Pendekatan selanjutnya yaitu konstruktivisme yang bersifat generatif, yang artinya menciptakan suatu makna dari apa yang terjadi. Jadi pendekatan ini peserta pelatihan harus menemukan atau mentransformasikan informasi ke situasi lain. Dalam artian mereka dapat menjadikan informasi tersebut jika berhasil untuk dirinya sendiri. Kemudian pendekatan afektif, yaitu pendekatan yang dilihat dari aspek pelatihannya melalui aspek aktif sikap. Di sini pendekatan afektif ini adanya hubungan interaksi antara trainer dan peserta pelatihan merupakan suatu kunci dalam pembinaan sikap. Dan kita bisa melakukan penilaian afektif ini dengan ranah sebagai berikut. Yang pertama itu receiving atau menerima stimulus. Yang kedua responding atau merespon stimulus. Yang ketiga following, yaitu dengan menilai kemudian menanggapin. Yang keempat yaitu organization, mengorganisasikan untuk membentukkan sistem. Yang terakhir yaitu characterization follow, yaitu kemampuan untuk mengkonseptualisasikan. Kemudian pendekatan pedagogi, yaitu seni atau ilmu yang mengajar anak-anak. Pendekatan di sini menitikberatkan kepada trainer directed education, yang dimana trainer bertanggung jawab penuh terhadap keputusan yang telah disampaikan. Di dalam pendekatan pedagogi ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Yang pertama itu kelebihannya, ketika kita memiliki pengetahuan, itu menjadikan benang atau rantai keilmuan kita di yang akan datang. Jadi tidak perlu mempelajari lagi. Jadi di waktu yang akan datang kita sudah mengetahuinya. Dan kelemahannya di sini, jika kita mempunyai keterampilan atau hal unik serta minat kita, dalam pendekatan ini tidak dapat dikembangkan. Nah, itulah kelemahan dan kelebihan dari pendekatan pedagogi ini. Dan yang terakhir atau pendekatan andragogi, yaitu seni atau ilmu yang mengajar kepada orang dewasa, pembelajaran orang dewasa. Nah, di sini pembelajaran orang dewasa memiliki prinsip, karakteristik serta langkah-langkah dan pembelajaran mereka. Di sini saya akan menjelaskan pertama mengenai prinsip orang dewasa. Di sini orang dewasa lebih suka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode. Metode merupakan upaya mengimplementasikan suatu rencana yang disusun nyata, dan tujuannya yaitu untuk mengoptimalkan suatu rencana tersebut. Di dalam metode
ada beberapa metode yang harus diketahui, yaitu seperti metode seminar, yaitu kegiatan yang dibentuk oleh beberapa orang untuk menyelesaikan masalah. Di dalam metode seminar tersebut ada kelebihan dan kekurangannya, di mana kelebihan tersebut kita dapat menerima teori-teori dan kemudian dapat dibina secara ilmiah, di mana kemudian petunjuk-petunjuk yang praktis dalam seminar tersebut dalam memecahkan masalah. Adapun kekurangannya yaitu perlu memakan waktu lama dan perlu menentukan tempat. Kemudian metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok yaitu peserta pelatih ini diberi tugas dari trainer, di mana tugas ini harus dikerjakan secara berkelompok. Adapun pembagian kelompok yaitu seperti perbedaan minat, perbedaan kemampuan, dan itu dibuat karena untuk mengkolaborasikan kemampuan mereka. Adapun kelebihan dan kelemahannya seperti trainer lebih memungkinkan untuk mengawasi kemampuan mereka, dan kelebihannya juga peserta pelatihan lebih efektif dalam dalam melaksanakan tugasnya. Kelemahannya dalam pelaksanaan kerja kelompok ini terkadang memungkinkan hanya saja ada salah seorang yang mampu memimpin untuk dalam kegiatan kerja kelompok tersebut, karena mereka merasa mampu dan mereka memimpinnya. Tidak semua terlibat seperti itu kan. Jadi adapun kelemahan-kelebihan itu menjadikan metode kerja kelompok ini berjalan dengan semestinya seperti itu. Kemudian metode kerja lapangan, yang dimana peserta pelatihan ini diajak terjun langsung ke lapangan, bukan hanya sekadar untuk mengobservasi atau meninjau, tetapi praktik langsung. Di sini kelebihannya mereka dapat langsung mempraktikkan atau meninjau langsung di lapangan, tidak hanya melihat-lihat, tetapi mereka bisa menerapkannya. Kelemahannya yaitu mungkin dalam pengetahuan yang terbatas, seperti itu aja. Kemudian metode sumbangan yaitu suatu bentuk kegiatan yang di sini peserta pelatihnya harus menjawab atau mengutarakan idenya ketika trainer menanyakan mengungkapkan suatu masalah, seperti itu kan. Dan yang selanjutnya yaitu metode presentasi, yang dimana trainer tersebut merupakan salah satu atau seorang yang menyampaikan informasi kepada peserta pelatihan dengan mempunyai skill atau pengetahuan yang spesifik tentang bahan atau materi dalam pelatihan tersebut. Kemudian metode penemuan, di mana metode penemuan ini memberikan atau memproses suatu bentuk pelatihan yang memungkinkan atau membuat peserta pelatihan mengumpulkan dan mengasimilasi atau mencampurkan antara suatu prinsip, yang kemudian yaitu metode eksperimen, di mana
peserta pelatihan di sini diajak untuk menguji coba atau melakukan pengamatan. Kemudian metode bermain peran. Di sini peserta didik harus melakukan suatu peran, dan mereka harus memberdayagunakan suatu kinestetik atau gerakan. Kemudian yang kesembilan yaitu metode inquiry, di mana metode ini membagi tugas untuk meneliti suatu masalah kepada peserta pelatihan. Jadi mereka diberi suatu masalah kemudian diteliti. Yang terakhir yaitu metode simulasi. Metode simulasi yaitu cara penyajian pengalaman peserta pelatihan tersebut dengan melihat situasi tiruan seperti untuk memahami konsep atau prinsip serta keterampilan tertentu seperti itu. Jadi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun prinsip pembelajaran orang dewasa yaitu seperti orang dewasa belajar baik apabila menarik baginya, dan kemudian orang dewasa belajar dengan baik apabila dipengaruhi oleh pengalamannya. Orang dewasa juga butuh dorongan atau pembelajaran yang berulang-ulang seperti itu kan. Kemudian adapun karakteristik orang dewasa yaitu seperti mereka belajar atau mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Kemudian mereka juga tidak orang dewasa tidak bisa menentukan kehidupannya sendiri. Orang dewasa lebih suka diberi saran-saran. Orang dewasa juga lebih suka dihargai dan diberikan hal-hal yang praktis seperti itu kan. Kemudian ada daur pembelajaran orang dewasa, yaitu mereka belajar dari mulai dari pengalamannya, kemudian melakukan analisis, tarik kesimpulan, dan kemudian menerapkannya. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan pembelajaran orang dewasa, yaitu menciptakan iklim belajar, menyusun perencanaan pembelajaran, mengidentifikasi minat dan kebutuhan, kemudian merumuskan tujuan, merancang kegiatan, dan yang terakhir melaksanakan serta mengevaluasi.